Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Semua manusia di dunia ini pernah mengalami mimpi ketika tidur, tidak terkecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mimpi yang dialami Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, salah satunya dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, yang berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam waktu aku sebelum diisrokan." Sebagaimana keutamaan Rasulullah, maka mimpi yang dialaminya juga bukanlah hal biasa, melainkan diantaranya merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ada 9 mimpi menakjubkan yang pernah dialami Rasulullah SAW. Mimpi-mimpi tersebut mengandung makna mendalam, petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Mimpi pertama, aku telah melihat seorang dari umatku telah didatangi oleh malaikatul maut dengan keadaan yang amat menyeramkan untuk mengambil nyawanya. Maka malaikat itu terhalang perbuatannya. Itu disebabkan oleh ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua ibu bapanya. Mimpi kedua, aku melihat seorang umatku telah disediakan azab kubur yang amat menyiksakan, diselamatkan oleh berkat wudhunya yang sempurna. Mimpi ketiga, aku melihat seorang dari umatku sedang dikerumuni oleh setan-setan dan iblis-iblis laknatullah. Maka ia diselamatkan dengan berkat zikirnya yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi keempat, aku melihat bagaimana umatku diseret dengan rantai yang dibuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulut dan dikeluarkan rantai tersebut ke duburnya oleh malaikat azab. Tetapi sholatnya yang khusyuk dan tidak menunjuk-nunjuk telah melepaskannya dari siksaan itu. Mimpi kelima, aku melihat umatku ditimpa dahaga yang amat berat. Setiap kali dia mendatangi satu telaga, dihalangi dari meminumnya. Ketika itu datanglah pahala puasanya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi minum hingga ia merasa puas. Mimpi keenam, aku melihat umatku mencoba untuk mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk berkumpul-kumpulan. Setiap kali dia datang, dia akan diusir. Maka menjelmalah mandi junub dengan rukun yang sempurnanya, sambil kekumpulanku seraya duduk di sebelahku. Mimpi ketujuh, aku melihat seorang dari umatku berada di dalam keadaan gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri di dalam keadaan bingung. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengeluarkannya dari kegelapan kepada tempat yang terang benderang. Mimpi kedelapan, aku melihat umatku mencoba berbicara dengan golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahimnya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku, lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya. Lalu berbicara mereka dengannya. Mimpi kesembilan, aku melihat umatku sedang menepis-nepis percikan api ke mukanya. Maka segeralah menjelma pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mentabir muka dan kepalanya dari bahaya api tersebut. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ada beberapa wahyu atau ayat-ayat Al-Quran yang turun melalui mimpi saat Nabi tidur. Yang kedua, kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad itu maksum, dipelihara dari hal-hal keji dan mungkar. Yang ketiga, kita wajib percaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai maksum. Yang keempat, Nabi Muhammad memiliki 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh,
dan fatonah, sehingga tidak mungkin Rasulullah menyampaikan kebohongan. Oleh karena itu, berdasarkan hadis tersebut, berikut beberapa hal yang bisa kita teladani, yaitu taat dan patuh kepada orang tua, berwudu dengan sempurna, zikir yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang khusyuk, puasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mandi junub dengan rukun yang sempurna, melakukan haji dan umroh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga tali silaturahmi dan bersedekah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada admin pribadi dan subscriber pegawai muslim pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab.